Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Apa kabar anakku sekalian? Semoga kabar kalian di rumah baik-baik saja dan selalu mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk materi pada hari ini kita akan bahas yaitu tentang ibadah haji. Namun sebelum materi saya lanjut, saya ingatkan untuk mengisi daftar hadir dan mengikuti pembelajaran ini dari awal sampai akhir. Sebelum pelajaran kita mulai, mari kita sama-sama berdoa kepada Allah. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat di dunia maupun di akhirat. Kita berdoa dengan membaca surat Al-Fatihah. Kalian mengikuti bacaan surat Al-Fatihah dari rumah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baiklah anakku sekalian, Fatihah telah selesai. Mari kita bahas yaitu tentang ibadah haji. Pengertian haji. Haji menurut bahasa artinya menyengaja atau menuju ke suatu tempat. Tempat yang dimaksud adalah Baitullah atau Ka'bah. Adapun haji menurut istilah adalah sengaja mengunjungi Baitullah atau Ka'bah yang terletak di Masjidil Haram untuk melaksanakan beberapa amal ibadah dengan syarat-syarat dan dalam waktu tertentu. Melaksanakan ibadah haji merupakan rukun Islam yang kelima. Para ulama berpendapat bahwa kewajiban melaksanakan ibadah haji mulai disyariatkan pada tahun ke-6 Hijriah. Ibadah haji diwajibkan atas orang yang kuasa atau mampu satu kali seumur hidupnya. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Imran ayat 97, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Artinya, dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Quran Surat Al-Imran ayat 97. Pengertian mampu atau kuasa yang dimaksud adalah mampu dalam hal materi atau biaya untuk pergi ke Baitullah dan mampu dari segi fisik. Jadi seorang yang tidak memiliki biaya untuk pergi ke sana tidak wajib untuk melaksanakannya. Adapun bagi yang tidak mampu secara fisik dikarenakan sakit atau bahkan telah meninggal dunia tetapi sudah mampu secara materi, maka wajib melaksanakan ibadah haji. Pelaksanaan ibadah hajinya dapat diwakili oleh anggota keluarganya ataupun orang terpercaya yang mampu untuk melaksanakannya. Ada 3 cara pelaksanaan ibadah haji, yakni sebagai berikut. Yang pertama adalah haji ifrad, yaitu melaksanakan ibadah haji terlebih dahulu, kemudian melaksanakan ibadah umroh. Yang kedua adalah haji tamatu, yaitu melaksanakan ibadah umroh terlebih dahulu,
kemudian melaksanakan ibadah haji. Yang ketiga adalah haji qiron, yaitu melaksanakan ibadah haji dan umroh secara bersamaan. Jadi haji itu ada 3 cara, yaitu haji ifrad, haji tamatu, dan haji qiron. Yang selanjutnya adalah syarat dan rukun haji. Yang pertama adalah syarat haji. Syarat haji adalah sesuatu yang menjadi penentu sahnya haji, tetapi bukan dari bagian kegiatan haji. Jadi syarat itu dilakukan sebelum pelaksanaan ibadah haji. Adapun syarat ibadah haji ada 2 macam, yaitu syarat wajib haji dan syarat sah haji. Syarat wajib haji yang pertama adalah Islam. Jadi kalau bukan orang Islam maka hajinya tidak sah. Yang kedua adalah berakal, artinya dia tidak gila. Yang ketiga adalah balik, yaitu dia sudah dewasa, ya. Yang keempat adalah ada mahramnya jika dia perempuan. Yang kelima adalah mampu. Tadi mampu penjelasan sudah dijelaskan di atas, yaitu mampu dari segi materi dan mampu dari segi fisik. Yang kedua adalah syarat sah haji. Yang pertama adalah Islam, yang kedua adalah balik, yang ketiga berakal, yang keempat adalah merdeka. Jadi kalau tidak memenuhi syarat yang 4 ini, maka hajinya tidak sah, ya. Yang kedua adalah rukun haji. Rukun haji adalah segala sesuatu yang harus dikerjakan ketika melaksanakan ibadah haji. Apabila salah satunya tidak dikerjakan, maka ibadah hajinya tidak sah dan tidak boleh diganti dengan dam atau denda. Hal-hal yang termasuk rukun haji adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah ihram. Ihram adalah niat untuk melaksanakan ibadah haji dengan mengenakan pakaian ihram dan mematuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam ibadah haji. Terus yang kedua adalah wukuf di padang Arafah, yaitu hadir di padang Arafah pada waktu yang ditentukan. Jadi nggak sembarangan, ya, tiba-tiba ke padang Arafah, itu tidak. Tapi ada waktu tertentu, yakni mulai dari tergelincirnya matahari pada tanggal 9 Dzulhijjah sampai terbit fajar tanggal 10 Dzulhijjah. Apabila seseorang yang melaksanakan ibadah haji tidak melakukan wukuf di padang Arafah, maka ibadah hajinya tidak sah dan tidak dapat diganti dengan dam atau denda. Yang kedua adalah tawaf. Tawaf yaitu mengelilingi Ka'bah di Baitullah sebanyak 7 kali. Tawaf yang menjadi rukun ibadah haji adalah tawaf ifadah. Dalam melaksanakan tawaf harus memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama, dilaksanakan di Masjidil Haram. Dan ini enggak sembarangan tempat, harus di Masjidil Haram. Yang kedua adalah suci dari hadas dan najis. Seperti orang melaksanakan sholat, ya, harus suci dari hadas dan najis. Yang ketiga adalah menutup aurat. Yang keempat adalah Ka'bah berada di samping kiri oleh orang tawaf. Jadi berjalannya itu begini, muter, ya. Larinya gitu sebelah kiri. Pokoknya tangan kiri itu berada di Ka'bah, gitu. Maka Ka'bah di sini, maka tangan kirinya ada di sini, gitu. Terus yang kelima adalah diawali dan diakhiri di Hajar Aswad, mulai dari Hajar Aswad dan diakhiri dari Hajar Aswad. Yang keenam adalah dikerjakan 7 kali putaran. Yang berikutnya adalah sa'i. Sa'i adalah berlari-lari kecil antara Bukit Sofa dan Bukit Marwah sebanyak 7 kali. Hal yang perlu diperhatikan dalam melaksanakan sa'i yaitu dimulai dari Bukit Sofa dan sebaiknya dilaksanakan setelah tawaf, gitu, ya. Yang berikutnya adalah tahallul. Tahallul yaitu mencukur atau menggunting rambut sekurang-kurangnya 3 helai rambut. Tapi biasanya dicukur botak, ya, karena itu lebih utama. Yang terakhir adalah tertib. Tertib artinya adalah mengurutkan pelaksanaan haji tadi, ya. Ihram, terus wukuf di padang Arafah, tawaf, sa'i, tahallul, gitu, ya. Nggak boleh dibalik, Muhammad tahallul dulu baru ihram, nggak boleh. Harus sesuai urutan. Yang berikutnya adalah wajib haji. Wajib haji adalah segala sesuatu yang harus dikerjakan
ketika melaksanakan ibadah haji. Namun sah ibadah haji tidak bergantung padanya. Dan demikian apabila salah satu di antara tidak dikerjakan, maka boleh diganti dengan dam atau denda, yakni dengan menyembelih binatang. Bedanya tadi kalau rukun tidak boleh diganti dengan dam, sedangkan wajib kalau tidak bisa ada halangan boleh diganti dengan dam atau denda. Adapun hal-hal yang termasuk kewajiban haji adalah yang pertama ihram dari mikot. Mikot artinya batas. Jadi mikot adalah batas tempat atau waktu untuk memulai melaksanakan ihram. Yang kedua adalah mabit atau bermalam di Muzdalifah. Ya. Setelah melaksanakan wukuf di padang Arafah, maka para jamaah haji diwajibkan bermalam di Muzdalifah pada tanggal 10 Zulhijjah walaupun hanya sebentar. Bagi jamaah haji yang tidak melakukan mabit, diwajibkan membayar dam dengan menyembelih seekor kambing atau berpuasa selama 10 hari. 3 hari dilaksanakan di tanah suci dan 7 hari dilaksanakan di tanah air setelah kembali ke rumah. Jadi 3 hari dilaksanakan di sana ya, Masjidil Haram, di tanah suci, dan 7 hari dilaksanakan pada saat kembali. Yang ketiga adalah melontar jumrah Aqobah pada hari raya haji. Melontar jumrah Aqobah dilakukan 7 kali lontaran dengan menggunakan batu kerikil pada tanggal 10 Dzulhijjah di Mina. Yang ketiga adalah melontar 3 jumrah, yaitu jumrah ula, jumrah wusta, dan jumrah Aqobah. Jumrah yang pertama disebut jumrah ula, yang kedua adalah jumrah wusta, dan yang ketiga adalah jumrah Aqobah. Dilontarkan pada tanggal 11, 12 dan 13 bulan Dzulhijjah. Tiap-tiap jumrah dilontar dengan 7 batu kerikil yang dilaksanakan sesudah tergelincir matahari pada setiap harinya. Jadi dilaksanakan tadi tanggal 11, 12 dan 13. Yaitu jumrah ula, jumrah wusta, dan jumrah Aqobah. Yang kelima adalah bermalam di Mina. Bermalam di Mina dilakukan pada tanggal 11, 12, dan 13 Dzulhijjah. Yang keenam adalah tawaf wada atau tawaf perpisahan ya. Tawaf wada adalah tawaf terakhir yang dilakukan dalam ibadah haji. Tawaf wada dilakukan sewaktu akan meninggalkan kota Mekah. Jadi sebelum kalian pulang, mama sedang melaksanakan haji ya, maka kalian melakukan tawaf terlebih dahulu, yaitu tawaf wada. Yang ketujuh adalah menjauhkan diri dari segala larangan atau hal yang diharamkan dalam ibadah haji. Untuk larangan nanti di pembahasan terakhir. Yang berikutnya adalah sunnah haji. Nah, sunnah haji adalah sesuatu ibadah yang apabila dilaksanakan akan mendapatkan pahala, dan apabila ditinggalkan tidak mendapat apa-apa atau tidak berdosa. Hal-hal yang termasuk sunnah haji antara lain yang pertama adalah melaksanakan haji secara ifrad, yakni ihram untuk ibadah haji terlebih dahulu, baru setelah selesai ihram kembali untuk ibadah umroh. Yang kedua adalah membaca talbiyah dengan suara keras bagi laki-laki, adapun bagi perempuan hendaknya diucapkan sekedar terdengar oleh telinga sendiri. Ya, kalau laki-laki harus keras suaranya, tapi kalau perempuan bisik-bisik atau yang penting diri sendiri mendengar. Yang ketiga adalah berdoa setelah membaca talbiyah. Doanya bebas ya, tapi biasanya doanya itu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, dan doa-doa yang lain terserah kalian itu. Yang keempat adalah melaksanakan tawaf qudum, yakni tawaf ketika baru tiba di kota Mekah dan memasuki Masjidil Haram. Jadi ketika kalian baru sampai ke kota Mekah disunahkan untuk tawaf ya. Terus yang kelima adalah membaca zikir sewaktu tawaf. Sebenarnya tawaf itu jalan aja udah sah, tapi ya kan sayang. Maka selama tawaf 7 putaran itu diisi dengan zikir dan doa-doa. Yang keenam adalah sholat 2 rakaat setelah tawaf. Begitu selesai tawaf, maka disunahkan sholat 2 rakaat. Yang ketujuh adalah masuk ke dalam Ka'bah atau Baitullah. Mungkin ini berat ya, karena yang boleh masuk ke dalam Ka'bah adalah orang-orang tertentu,
Contohnya adalah raja atau presiden itu, atau keluarga kerajaan atau keluarga presiden, baru boleh masuk ke Ka'bah. Maka yang ketujuh ini adalah khusus untuk para orang-orang yang diperbolehkan masuk ke dalam Ka'bah. Yang berikutnya adalah macam-macam haji. Ibadah haji dibagi menjadi 3 macam. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah haji ifrad. Ya, ifrad artinya melakukan ibadah haji terlebih dahulu, setelah itu melaksanakan umroh dan melaksanakan segala urusannya. Yang kedua adalah tamatu. Ya, tamatu adalah melaksanakan ibadah haji dengan mendahulukan ibadah umroh. Setelah itu melaksanakan ibadah haji dan segala urusan-urusannya. Yang ketiga adalah haji kiron. Kiron artinya melaksanakan ibadah haji dan umroh secara bersamaan. Ya. Yang selanjutnya adalah mikot haji. Mulai ikhram dari mikot adalah salah satu wajib haji. Mikot adalah waktu dan tempat yang telah ditentukan untuk memulai melaksanakan haji. Mikot ada 2 macam, yaitu mikot zamani dan mikot makani. Ya, jadi mikot itu tempat di mana mulai kita melakukan ibadah haji atau ikhram, ya, sudah menggunakan pakaian ikhram. Yang pertama mikot zamani. Mikot zamani adalah waktu sahnya menyelenggarakan pekerjaan-pekerjaan haji. Ya, jadi mikot zamani adalah waktu. Zaman itu artinya waktu. Melaksanakan ibadah haji harus pada waktu yang telah ditentukan dan tidak dapat dikerjakan pada sembarang waktu. Jadi haji itu ada waktunya. Ya, kalau umroh bebas, artinya kapanpun boleh umroh. Tapi kalau haji ada waktunya. Yang kedua adalah mikot makani. Mikot makani adalah tempat dimulai ihram bagi orang yang hendak menunaikan ibadah haji atau umroh. Mikot makani telah ditetapkan oleh Rasulullah SAW sebagai berikut. Yang pertama adalah rumah masing-masing bagi penduduk Mekah. Ya, jadi kalau penduduk Mekah, maka mikotnya adalah di rumah masing-masing. Yang kedua adalah Zulhulaifah bagi penduduk Madinah dan wilayah yang sejajar dengan Madinah. Yang ketiga adalah Zuhfah bagi penduduk Syria, Mesir, Maghribi, ya, sekarang diganti dengan Rabek dan wilayah yang sejajar dengannya. Terus yang keempat adalah Kornul Manazil, yaitu bagi penduduk Najd dan sekitarnya. Yang kelima adalah Yalamlam bagi penduduk Yaman, India, Sri Lanka, Tiongkok, Singapura, Malaysia, dan negara-negara yang sejajar dengan negara itu. Yang keenam adalah Zatul Irkin, yaitu bagi penduduk Irak dan negara-negara yang sejajar dengan negara tersebut. Terus yang berikutnya adalah larangan selama melaksanakan ibadah haji. Selama melaksanakan ibadah haji ada beberapa hal yang tidak boleh dilakukan. Apabila larangan tersebut dilanggar, maka diwajibkan membayar denda atau dam, ya. Hal-hal yang dilarang tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, larangan bagi laki-laki, yaitu dilarang memakai pakaian yang berjahit. Jadi kalau laki-laki tidak boleh memakai pakaian berjahit, berarti harus kain oblong yang tidak berjahit. Yang kedua adalah dilarang memakai tutup kepala, memakai kopiah seperti ini, ya, maka dilarang. Jadi harus dilepas. Yang kedua adalah larangan bagi perempuan. Yang pertama, dilarang menutup muka, biasanya pakai cadar. Maka saat ibadah haji, maka tidak boleh memakai cadar. Yang kedua adalah dilarang menutup kedua telapak tangan. Jadi telapak tangannya tidak boleh tertutup bagi perempuan, berarti harus terbuka. Yang ketiga adalah larangan bagi keduanya, yaitu laki-laki dan perempuan. Yang pertama adalah dilarang memakai wangi-wangian, pakai parfum dan lain sebagainya, itu tidak dibolehkan. Yang kedua adalah dilarang menghilangkan rambut atau bulu yang tumbuh di badan. Jadi selama ibadah haji dilarang menghilangkan rambut. Yang ketiga adalah dilarang memotong kuku. Yang keempat adalah dilarang mengadakan nikah atau menikahkan atau menikah atau menjadi wakil dalam akad nikah, ya. Itu tidak boleh. Yang kelima adalah dilarang berhubungan suami istri. Mama haji bersama istri, maka tidak boleh berhubungan suami istri. Yang berikutnya adalah dilarang berburu dan membunuh
binatang. Itulah tadi pembahasan pada hari ini. Semoga ada manfaatnya. Dan sebelum saya akhiri, saya ingatkan lagi untuk mengisi daftar hadir di kolom komentar dan berikan kesimpulan. Sekian dari saya. Apabila banyak kesalahan, saya mohon maaf. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.